Itu sebenarnya yang dikejar 4. Termasuk nanti semiotik. Semiotik itu biasanya aspek yang keempat. Yang pertama, nature of meaning. Yang kedua, language use. Yang ketiga, language cognition. Dan yang keempat, relation between language and reality. Nature of meaning itu tentang makna, sifat-sifat makna. Apa sih makna itu? Dari mana datangnya? Sumbernya apa? Validasinya apa? Yang benar yang mana? Yang tidak pas yang mana? Itu nature of meaning. Ngomong validitas sifat-sifat makna. Bahasa itu kan selalu hubungannya sama makna. Terus yang kedua, language use. Language use itu bahasa ketika dipakai sehari-hari. Kan ada jarak antara ideal bahasa dengan praktek bahasa. Itu yang bikin kenapa nilai bahasa Indonesiamu tidak tinggi, meskipun kamu ngomongnya bahasa Indonesia. Apalagi jangankan di Indonesia, yang Jawa aja kan kamu gitu. Dulu waktu sekolah yang paling kamu trauma kan bahasa daerah. Padahal kamu ngomongnya bahasa daerah. Karena memang ternyata ada jarak antara language use, bahasa dalam penggunaan sehari-hari, dengan bahasa dalam konsep yang abstrak. Nah, itu juga dipelajari. Kamu mungkin bisa nulis buku, tapi kalau berani ujian bahasa Indonesia hari ini, UAN SMA diulang, saya nggak yakin kamu lulus. Ya kan, itu kan rumit teori gramatikal. Itu sama ada orang yang bahasa Inggrisnya ngewes, tapi ujian TOEFL bolak-balik nggak lulus. Itu karena language use itu beda. Oke, TKI itu bahasanya bagus. Guide di Bali itu Inggrisnya cis, tapi cobaan ujian TOEFL itu tidak mesti lulus. Karena praktek bahasa itu beda sama konsep idealnya bahasa. Maka ada cabang namanya language use. Terus ada language cognition. Language cognition itu biasanya teori rasional tentang bahasa. Jadi mainnya bahasa. Bagaimana, kalau tadi kan use itu pemakaiannya, language cognition ini abstraknya, penggunaan idealnya, konseptualisasinya. Itu language cognition. Dan yang terakhir yang kita bahas ini adalah relation between language and reality. Antara lain namanya semiotik, hubungan antara bahasa dengan kenyataannya. Oke, ini pengantar-pengantar dulu. Oke, sekarang kita baru masuk ke de Saussure. Ferdinand de Saussure. Kenapa dia menggagas semiotik? Jadi Ferdinand de Saussure ini mengalami kegelisahan terhadap namanya pendekatan historis linguistik. Jadi historis linguistik itu mempelajari, jadi ahli bahasa zaman itu sekitar awal-awal abad 19 itu mengkaji bahasa-bahasa yang punah, yang hilang, dengan cara melacak ke belakang, melacak bahasa-bahasa yang sekarang hidup. Misalnya bahasa Kawi di Jawa itu kan hilang. Kalian mau coba kitab Jawa kuno juga pontang-panting. Nah, itu kan banyak yang punah. Nah, melacaknya pakai bahasa Jawa yang sekarang hidup. Sangsekerta itu kan wassalamualaikum, sudah Sangsekerta itu. Siapa yang pakai juga tidak jelas, sudah hampir hilang. Nah, itu dilacak di bahasa-bahasa yang ada hubungannya sama itu. Itu namanya historis linguistik. Jadi mengkaji bahasa yang sudah mati atau sekarat dari bahasa-bahasa yang masih hidup. Cuma de Saussure tidak terlalu suka pendekatan semacam ini. Katanya de Saussure, iya sih dengan gaya ini kita tahu sejarahnya bahasa,
Kita tahu asal-usulnya bahasa. Tapi kita tidak tahu bahasa itu sendiri yang sekarang hidup. Apa bahasa itu? Nah, itu yang menggelisahkan De Saussure. Jadi masa sih belajar sejarah terus? Sekarang kan sudah nggak operatif bahasa-bahasa lama itu. Yang lebih penting adalah memahami sistem bahasa hari ini. Wong kita hidup dengan bahasa hari ini. Kalau pakai idiom-idiom lama ya mungkin ya penting-penting saja, tapi kalah penting dibandingkan kalau kita pahami bahasa hari ini. Manusia primitif purba punya bahasa sendiri memang, tapi kalau dia hidup hari ini, dia harus menyesuaikan, beradaptasi dengan bahasa yang hari ini hidup. Meskipun manusia purba, kalau pakai motor, pakai mobil, lampu merah, dia harus berhenti. Tidak bisa pakai simbol zaman primitif. Yang dipakai ya simbol zaman sekarang. Jangankan orang primitif, orang tuamu aja kan mungkin nggak ngikuti loh gaya bahasamu sekarang. Kamu ngomong apa mungkin kadang-kadang nggak paham. Ada kepo lah, jomblo lah, jablay lah, apa nih? Itu bapakmu mesti pening kalau mau coba WA-mu. Istilah-istilahnya macam-macam. Saya baru tadi kenal istilah mager itu. Iya. Bolak-balik ya tak pakai mager, cuma baru ngerti nek singkatannya males gerak. Iya. Coba ngerti sejak kemarin aku tak pakai alasan kalau disuruh ngapa-ngapain baru mager nih. Sayang baru ngerti tadi. Jadi loh, susah kan ngikuti. Loh, tapi itu operatif hari ini. Jomblo misalnya, itu kan bingung orang itu asal katanya dari mana ya, sejarahnya apa ya. Katanya De Saussure, ya penting sih kamu ngerti asal usul itu, tapi lebih penting lagi kata itu sekarang dipakai untuk apa. Karena apa? Operatifnya sekarang. Itu dari kata apa ya? Itu bahasa Jawa, kalau kamu buka kamus Jawa, jomblo itu artinya macam-macam. Tapi iya sih, akar katanya memang begitu, tapi sekarang dipakai apa? Nah, itu maunya De Saussure. Jadi tidak ke belakang, tapi sekarang. Dia dipakai sebagai tanda untuk apa? Sebagai simbol dari apa? Oke, jadi latar belakangnya itu. Sampai dia kemudian merumuskan ilmu baru di zamannya yang dia jadi orang pertama namanya semiotik atau kalau bahasanya dia semiologi. Ilmu tentang tanda. Terus sekarang yang struktur setelah ngomong bahasa. Jadi De Saussure terus melihat dalam masyarakat ternyata hidup ini tidak individual. Sebebas apapun kita, caramu mikir, caramu berekspresi itu lahir dari struktur di mana kamu hidup. Struktur sosial, struktur budaya yang jadi setting kehidupan kita. Itulah nanti yang disebut strukturalisme. Jadi satu pandangan bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, struktur alamnya, struktur budayanya. Kan bisa dirasakan orang Jawa dengan kultur dan budaya Jawa, cara mikirnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Orang Barat dengan struktur dan budayanya, cara mikirnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu namanya strukturalis. Ini semacam kritik terhadap eksistensialisme yang jaya zaman itu. Bagi kelompok eksistensialis, hidup ini free. Silahkan kamu ekspresikan dirimu sesuai keinginanmu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi kerumunan, jadilah manusia yang otentik. Katanya kelompok strukturalis, tidak mungkin.
Tidak bisa kamu mikir sendirian, gayamu unik 100% itu tidak iso. Kita selalu dibentuk oleh struktur di sekeliling kita, oleh lingkungan di sekeliling kita. Kamu merasa seolah-olah original, tapi kalau ditelusuri sebenarnya tidak. Ada struktur-struktur. Kenapa kok kamu gaya mikirmu cenderung keras, cenderung radikal? Itu kalau ditelusuri, oh iya, wong dia hidupnya di situ, belajarnya itu, kitab-kitabnya itu, ustadz-ustadznya itu, organisasinya itu, pola hidup di lingkungannya selama ini begitu, ya pantas cara mikirnya begitu. Kalian yang ada di sini, itu juga kenapa kok mau-maunya ngaji filsafat, itu seolah-olah pilihanmu sendiri, tapi tidak kalau kamu jeli. Itu lahir dari jaringan-jaringan tadi loh, kayak teh ini tadi loh. Ada struktur yang bikin kamu hari ini ada di sini. Mungkin karena temanmu, mungkin karena kamu mahasiswa yang sedang pening skripsi atau tesis nggak selesai-selesai, mungkin karena kamu sedang pusing apa, yang nyari hiburan kok di mana-mana mahal, nongkrong di kafe juga mahal, sementara terus kamu ke sini. Itu struktur-struktur yang membawamu ke sini. Atau kebetulan kamu takmir, sudah janjian sama takmirnya, pokoknya tenang aja saya ikut meramaikan masjid, mau nggak ke sini kok ndak enak. Itu kan tarian-tarian di sekelilingmu. Seolah-olah kamu milih sendiri, tapi ndak. Lingkunganmu yang bikin. Itu namanya strukturalisme. Baik, kan nanti ada surface structure sama deep structure. Ada struktur yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Oke. Seolah-olah yang kemarin ke Jakarta itu semua berangkat dari kesadarannya. Ndak, itu ada struktur yang menggiringmu atau tidak menggiringmu ke sana. Yang berangkat atau tidak berangkat, itu secara strukturalis, itu tidak karena keputusannya sendiri. Ada jaringan makna di sekelilingnya yang sampai dia memutuskan, oke, aku berangkat. Atau memutuskan, oke, aku tidak berangkat. Saya punya teman yang berangkat ke Jakarta itu motivasinya luhur, nambah wawasan. Iya, waktu pulang dia ceritanya, saya belajar banyak hal. Loh, itu kan positif. Bisa melihat emosi macam-macam orang, bisa lihat Monas gratis, bisa lihat, loh kan itu motivasi. Banyak orang dengan strukturnya masing-masing. Oke, itu pandangan namanya strukturalis. Jadi, dan Ferdinand de Saussure itu termasuk kelompok strukturalis. Jadi bagi dia, hidup manusia itu tidak individual. Meskipun nanti dia juga bisa mempraktekkan individu, tapi sebenarnya dia terkondisikan oleh struktur di sekelilingnya. Ya nanti ada juga yang versi kritisnya namanya post-strukturalis. Beberapa sudah kita ngajikan kelompok post-strukturalis. Strukturalnya belakangan. Nanti kritiknya terhadap ini kamu lihat di misalnya Foucault, Rorty, dan kawan-kawan. Ini yang bagian strukturnya. Yang benar yang mana ya pilihin sendiri. Karena ilmu itu ya semacam ini. Kayak saya sering bilang ini kayak senjatamu. Hidup itu kamu harus pas menggunakannya. Di level tertentu kita memang terstruktur, diakui atau tidak. Kalau nggak distrukturkan oleh masyarakatmu, lingkunganmu, ya kamu nggak akan bisa mikir apa-apa. Ciri-cirinya strukturalis 3. Ini membalik pendapat individualisme modern yang antroposentris. Di strukturalisme, desentralisasi manusia. Pusatnya bukan lagi manusia, tapi struktur. Lingkunganmu, budayamu, sosialmu, politikmu, itulah yang membentuk dirimu. Jangan-jangan mungkin dirimu itu orang baik, tapi karena kemarin masuk partai dan sekarang jadi DPR, mau tidak mau terkondisikan.
Sebenarnya kemarin ya sudah lurus, tapi kebetulan kok ya jadi PNS. Akhirnya dipaksa A, dipaksa B, terkondisikan. Nah, itu namanya apa? Ternyata manusia bukan pusatnya. Struktur dan sistem lah ternyata yang nyetir kita. Ya termasuk keinginanmu, cita-citamu. Itu kan juga yang menstruktur dirimu. Gara-gara kamu matok pokoknya lulus harus jadi dosen. Nah, itu kan mengarahkan perilakumu. Kamu terpaksa rajin baca, terpaksa rajin ngaji. Siapa tahu besok jadi dosen beneran. Padahal kamu membaca itu kan sebenarnya tidak enak. Diakui atau tidak. Kalau enak kan kalian rajin baca. Ternyata rata-rata dari wajahnya kelihatan kalau kalian merasa membaca itu tidak enak. Jadi ternyata kenapa kok kamu merasa begitu? Ya pasti strukturmu yang bikin. Kenapa kamu anggap baca nggak enak? Karena banyak hal yang lain lebih enak. Dari mana kamu ngerti itu? Dari pengalaman. Itu yang menstruktur kesadaranmu. Maka carilah lingkungan, carilah situasi yang menstrukturkan biar dirimu terstruktur jadi semakin baik, semakin baik. Biar yang baik-baik juga tampil sebagai baik. Jangan nyari lingkungan yang menstrukturkanmu ke sudut yang jelek. Sehingga yang jelek bagimu kelihatan baik. Nah, itu bagian dari yang saya bilang itu doa. Jadi desentral. Nah, kita itu tidak superpower sejago-jagonya orang. Dia dikonstruksi oleh lingkungan sekelilingnya. Terus yang kedua, kematian manusia sebagai subjek. Ya, manusia sekarang tidak superpower lagi. Dalam strukturalisme kita ini tidak jagoan. Kita ini tergantung siapa yang mencekoki kita, siapa yang nyetir kita, siapa yang ngatur kita lewat struktur. Kemudian yang terakhir cirinya strukturalisme adalah manusia adalah bagian dari struktur bahasa, struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur politik. Saya tidak mau Pak politik. Iya, kamu tidak mau politik itu bagian dari pendapatmu tentang politik. Itu juga sedang berpolitik. Kamu tidak bisa netral. Politik itu dunia niscaya. Beda sama politik praktis ya. Apa politik sesuai konstitusi masing-masing negara. Politik dalam arti tata masyarakat. Aslinya kan itu politeia itu. Itu setiap orang pasti berpolitik. Saya tidak ikut-ikut Pak. Lah ya tidak ikut-ikut itu berarti seperti itulah partisipasimu dalam politik. Aspirasimu dalam politik. Kalau ada pilkada dan kamu tidak nyoblos, itulah aspirasi politikmu. Tidak nyoblos itu. Tidak mungkin kalau kita keluar dari jeratan politik. Kita pasti punya aspirasi. Nah itu struktur yang bikin kita. Sosial apalagi. Tidak mungkin manusia tidak sosial. Tidak membutuhkan yang lain. Ekonomi apalagi. Ya kan? Tidak mungkin kita hidup tanpa ekonomi. Bisa Pak saya ke hutan. Ya ekonomi versi hutan. Ya, kamu nyari makanan. Kamu nyari untuk nutup baju. Kamu butuh sesuatu. Kamu ingin sesuatu. Itu dimensi ekonomi. Tidak bisa kita tidak ekonomi. Tidak bisa kita tidak sosial. Tidak mungkin orang tidak butuh yang lain. Tarzan itu bisa Pak di film. Ya kan? Dalam prakteknya susah, orang tidak butuh yang lain. Oke. Terus ya